Selamat pagi, jemaat yang terkasih. Kita akan memasuki peribadahan Minggu 4 Juli 2021. Dalam ibadah ini, kita juga akan merayakan perjamuan kudus dan akan dilayani oleh Pendeta Firmanda Tripermana. Marilah kita mengambil saat hening sejenak. Shalom jemaat, shalom umat yang mencintai Kristus dan yang senantiasa dicintai olehnya. Undangan kudus Tuhan dalam peribadatan merupakan sukacita besar. Bagi kita yang rindu mendengarkan suaranya, untuk kita yang sedang dalam langkah-langkah berat, bahkan bagi kita yang ditolak oleh banyak hal. Mari bangkit berdiri, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan karena kasih setianya sungguh besar dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan mendengar nyanyian jiwa kita. Saudaraku yang terkasih, marilah kita dasarkan peribadahan kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin, amin. Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk. Penolakan adalah hal yang dihindari oleh setiap orang. Kita rindu segala keberadaan diri kita diterima, lisan, tulisan, maupun gagasan. Kita kerap menjadi tawar jika ditolak. Padahal kita tahu tugas dan panggilan kita adalah untuk bersaksi. Bersaksi tentang betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Namun apa kebaikan Kristus itu mampu kita suarakan juga dengan baik? Sepanjang hidupku
Saudaraku, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami kembali ke hadirat-Mu. Kami tahu kami adalah manusia yang berdosa. Untuk itu kami mohon ampunilah segala dosa-dosa kami yang kami lakukan baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan terhadap teman, sesama, keluarga. Kami mohon ampun di dalam kehadirat-Mu itu Bapa. Terima kasih ya Bapa, Kau layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Jemaat dimohon berdiri. Berita anugerah diambil dari 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua sampai kelima. Beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang yang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan dan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Tuhan
Saudaraku sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan, oleh sebab itu marilah kita berdoa. Ya Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur ketika pada pagi hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami, meskipun masih bukan dalam tempat yang sama. Namun dalam waktu yang bersamaan kami boleh bersama-sama masuk dalam undangan-Mu yang kudus. Terlebih jikalau kami nanti akan bersama-sama, boleh Engkau layakkan, Engkau undang, makan di dalam meja-Mu, makan bersama untuk boleh mengingat karya penyelamatan-Mu. Pada saat ini kami hendak mengarahkan telinga dan juga batin kami hanya kepada Engkau, ya Yesus Kristus Sang Sabda yang hidup. Berkatilah kami ya Roh Kudus, kuasailah kami dimanapun kami berada. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pada pasalnya yang ke-6, ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Markus 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-13, dua perikop, Yesus ditolak di Nazaret dan juga Yesus mengutus ke-12 rasul. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu, sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia setiap kita yang tekun dan setia membaca dan yang memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali, kita boleh bersekutu kembali gitu ya. Yang dari gereja dan dengan semua pelayan-pelayan Tuhan
dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah masing-masing, biarlah itu tidak mengurangi rasa sukacita dan iman kita kepada Kristus bahwa bukan perkara di mana kita berkumpul, tetapi bagaimana hati kita mengarah kepadanya. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah balutan tema, yakni siap untuk ditolak, gitu ya. Siap untuk ditolak. Kalau ini didengar oleh teman-teman atau sahabat-sahabat yang remaja atau pemuda gitu ya, atau Bapak Ibu ataupun eyang, kakung, uti, mengingat zaman muda dulu kalau mau mengungkapkan cinta itu kan salah satu ketakutannya kan ditolak. Wis ngomong aja, tembak aja nggak apa-apa, nyatakan aja perasaanmu. Nah iya nek ditompo, iya kalau diterima, nek ditolak ya remuk juga hati ini gitu. Karena apa? Karena setiap orang itu sejatinya tidak menyukai penolakan. Bahkan ada seorang yang berkata bahwa tidak ada orang yang takut jatuh cinta. Kita hanya takut pada jawabannya saja. Yakni tidak tahu apakah akan diterima cintanya ataukah akan ditolak cintanya. Berbicara tentang penolakan, kita tahu bahwa teks ini berbicara tentang Yesus yang sedang pulang kampung gitu. Padahal pulang kampung itu senantiasa punya getar-getar tersendiri, punya vibe tersendiri bahwa kita akan berjumpa dan akan bernostalgia. Akan tetapi justru ketika Yesus pulang, dia mendapatkan sebuah penolakan. Kalau ini bisa dibayangkan kita pulang kampung gitu ya, katanya sekarang kan mudik gak boleh gitu ya. Ibu saya di rumah khawatir katanya kalau pulang itu katanya nanti dicegat sama Pak RT nanti katanya. Karena kondisi COVID itu ya masih saja belum mendapatkan hasil yang menunjukkan tren negatif yang terus gitu. Nyatanya masih ada perkembangan-perkembangan lain. Yesus pada saat itu kembali ke kampung halamannya, memang tempat yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu beken juga, bahkan sebenarnya tempat yang cukup dianggap remeh. Bahkan pernah dikatakan memangnya ada sesuatu yang baik yang datang dari Nazaret. Ya, kampungnya adalah Nazaret. Tetapi marilah kita sebentar saja kita mencermati adanya sebuah lompatan sikap atau lompatan respon dari orang-orang, dari mungkin tetangga Yesus, jemaat yang sedang mendengarkannya berkhotbah. Ada sebuah lompatan yang sangat ekstrim yang tadinya sangat takjub kepada cara Yesus berkhotbah, lalu kemudian mereka kecewa dalam waktu yang ya relatif tidak terlalu lama. Dikatakan gitu ya, di ayatnya yang kedua, Markus 6 ayat 2, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar gitu ya, takjub ketika mendengar dia gitu. Jadi ada sebuah ketakjuban, takjub itu tentunya positif, bukan yang khotbah gitu. Tapi sebuah hal yang wih keren, khotbahnya itu menyentuh, mungkin khotbahnya berapi-api. Akan tetapi dalam waktu yang sangat singkat gitu ya, dikatakan di ayatnya yang ketiga kemudian lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ada sebuah penolakan yang diawali rasa takjub dan ini punya sebuah alasan yang cukup sangat bisa dilihat dari teks-teks awalan Markus 6 ini. Paling tidak yang pertama, marilah kita cermati di ayatnya yang ke-2 sampai ke-3. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Kemudian dilanjutkan ayat yang ketiga, bukankah ia ini tukang kayu? Ya, di teks ini secara spesifik dikatakan Yesus itu tukang kayu. Karena secara garis keturunan dari bapaknya dia adalah anak tukang kayu. Tapi di sini dikatakan dia tukang kayu. Seakan-akan mau ngomong, alah kalau bapaknya tukang kayu, mentok-mentok anaknya Paul jadi tukang kayu. Dan bukan hanya itu, seakan-akan ketika mereka ngomong bukankah ia adalah seorang tukang kayu, itu seakan-akan mau ngomong dia itu loh nggak punya latar belakang kerabian yang jelas gitu. Seakan-akan ingin mempertanyakan latar belakang akademisinya Yesus, apakah dia sudah lulus, apakah dia berguru dengan seorang rabi, apakah dia sudah ditahbiskan menjadi seorang yang
percaya mengkhotbahkan sesuatu gitu. Jadi mereka mempertanyakan latar belakang Yesus dan memang mendiskreditkan pekerjaan ayahnya dan juga apa yang mungkin ditekuninya sejak kecil. Bukan hanya berhenti sampai di situ, dikatakan bahwa setelah dikatakan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Anehnya di mana? Yesus anak Maria. Karena sudah selazimnya, sudah sewajarnya, semaklumnya bahwa seorang anak itu dikatakan anak dari bapaknya, bukan dari ibunya. Berarti benar-benar keluarga Yesus sudah tidak dipandang lagi dan justru diambil dari matrilineal, bukan dari patrilineal, bukan dari keturunan bapaknya, tapi dari garis ibunya. Dan ini sungguh-sungguh hal yang pada saat itu dianggap melecehkan ataupun menganggap rendah keberadaan seseorang. Jelas Yesus ditolak. Ditolak bukan karena konten khotbahnya, tapi karena latar belakangnya yang sangat tidak argumentatif, yang sangat tidak beralasan, sangat tidak rasional. Tetapi Yesus tidak ambil pusing di situ memang. Tetapi kita tidak akan melihat bagaimana respon Yesus, karena memang Yesus tidak meladeni mereka. Yesus justru malah dikatakan heran karena begitu tidak percayanya mereka begitu. Tetapi marilah kita memfokuskan bacaan kita pada bacaan teks yang kedua, perikop yang kedua, ketika Yesus mengutus ke-12 rasulnya berdua-dua. Jadi sekitar ada 6 pasang untuk pergi mengabarkan pertobatan. Disinilah Yesus memberikan pesan tentang bagaimana bersikap ketika mendapatkan penolakan. Ada 2 usulan yang saya renungkan, ada 2 hal yang menjadi pokok pemikiran dan perenungan dan ini ingin dibagikan untuk kita sekalian dan biarlah ini boleh menjadi modal untuk Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Yang pertama adalah jangan memaksa. Markus 6 ayatnya yang ke-11 saya bacakan. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, gitu ya, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ. Sederhana kan? Kalau tidak diterima, kalau tidak didengar, keluar aja. Ini mungkin akan mempertanyakan kepada kita, loh ini berarti enggak gigih ini kalau menyuarakan kebenaran. Ini berarti tidak fight untuk memperjuangkan kebenaran berarti. Marilah kita melihat apa yang dipesankan, diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya sebagai bentuk peringatan bahwa ketika ingin memberikan sesuatu, sebuah kebenaran pun tidak boleh dipaksakan semena-mena. Tidak boleh dipaksakan begitu saja. Dan memang tindakan keluar itu bukan keluar untuk melarikan diri supaya tidak bermasalah, bukan untuk itu. Tetapi harus menarik diri. Ya. Itulah kenapa kegiatan tentu, saya yakin Bapak Ibu Saudara dan saya, itu kita rindu satu kegiatan gereja yang bisa kita jalani bareng-bareng di sebuah tempat yang tidak harus di gereja gitu ya, di villa di mana, yakni retret, ya kan? Pengen dong retret, saya tuh pengen retret, pengen suasana ademnya, makannya mesti enak-enak kan, di suasana adem itu kan pasti makannya enak-enak ya. Kemudian ada games-gamesnya, ngumpul seru gitu. Retret itu kan artinya, silahkan dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya itu menyingkir dari keramaian. Bukan sekedar minggir untuk menghindari ramai, enggak, tapi untuk berefleksi. Bahwa Yesus menyuruh mereka untuk keluarlah dari situ, untuk menarik diri supaya apa? Supaya kita tidak terkekang untuk memaksakan kehendak kita bahwa kita ngomong ini benar dan ini harus disuarakan. Bukan. Karena yang pertama, sesuatu yang baik disampaikan dengan cara yang tidak baik, tentu hasilnya tidak baik. Kita tahu itu. Misalkan ada seseorang yang kita lihat berbuat sesuatu yang memang tidak semestinya. Lalu kemudian di depan banyak orang kita ngomong, woi kamu itu begini. Wah itu kita tidak sedang berusaha menolong orang itu untuk menjadi baik. Tapi yang pertama kita mempermalukannya di muka umum. Juga kalau seumpama seorang tua yang merasa benar, ya orang tua itu memang kecenderungannya demikian gitu ya. Ketika anaknya melakukan sesuatu yang tidak tepat menurutnya, biasanya ngomongnya masih pelan, 1, 2 kali, 3 kali tidak dihiraukan, kemudian apa? Mulai dengan nada yang tinggi.
Kamu itu dikasih tahu orang tua gini. Masuk enggak kira-kira Bapak Ibu? Setelah percaya saya enggak akan masuk. Yang ada adalah rasa sakit yang semakin dalam. Pokoknya tingkat intensitas nada kita semakin tinggi, sakitnya semakin dalam, omongannya semakin tidak tergubris. Selalu seperti itu dan itu biasanya terulang. Bahkan sesuatu yang baik disampaikan dengan cara yang baik, itu loh belum tentu diterima. Mungkin kita pernah mengalami, kita punya teman, kita punya rekan, kita punya saudara, kita tahu dia sedang kebingungan, kita tahu dia sedang membutuhkan rekan bicara, kita sudah menata batin kita menata kata-kata kita, kemudian kita mengeluarkan petuah-petuah yang memang baik dan memang kita doakan, ya Tuhan, gunakan hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk boleh menjadi saluran lidahmu, untuk menolong sahabatku ini. Tetapi ketika kita ngomong panjang lebar, tidak ada yang digubris sama sekali. Hawannya apa? Nek tiba-tiba dewe, kapok dewe. Mungkin kita akan berkata demikian. Sudah sebaik apapun cara yang begitu baik, itu pun juga belum tentu juga diterima dengan baik. Tapi Yesus katakan keluarlah dari situ. Untuk apa? Untuk introspeksi diri malahan. Jangan-jangan memang belum waktunya orang itu mendapatkan perubahan, tapi kita yang harus berubah. Dalam hal apa? Dalam hal memperbaiki cara kita, metode kita untuk menyampaikan sesuatu yang kita tahu itu benar. Keluarlah dari situ, bukan melarikan diri, tapi untuk melihat bagaimana kita juga punya proses untuk diubahkan. Ketika kita berniat untuk membuat orang berubah, membuat orang bertobat, jangan salah, kita di saat yang sama adalah orang yang juga diubah dan dipertobatkan Allah. Itulah kenapa kita harus menarik diri. Tapi yang pertama itu bukan hanya sekedar menarik diri, tetapi jangan memaksa untuk introspeksi, tapi tidak selesai di situ, tidak cuci tangan gitu ya, tidak selesai sampai di situ, tetapi tetap untuk mengingatkan. Nah, ini ada di ayat yang selanjutnya, masih di ayat yang ke-11 bagian B. Keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Secara harafiah literer begitu, kebaskan itu artinya kira-kira ya ada debu yang kita kipat-kipatkan atau kita kemudian debunya rontok di tempat, debunya gogrok di tempat gitu. Itu memang kita enggak menghidupi gestur itu atau menghidupi kultur itu sehingga mungkin sulit nyampe ke kita. Tetapi maknanya bisa kita peroleh ketika kita melihat satu bagian firman Tuhan dalam Yesaya 52 ayat pertama dan yang kedua yang bunyinya demikian. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu hai putri Sion yang tertawan. Bahwa debu ini adalah kita tahu bahwa debu adalah hal yang kotor, dan kalau mengebaskan debu itu artinya apa? Melepaskan hal yang kotor. Dan kalau murid-murid diutus pergi ke sebuah tempat, kemudian mereka akan balik, kebaskanlah dulu di situ supaya apa? Yang pertama supaya kita tidak ikut kotor. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita datang kepada seseorang dan iman kita belum cukup dan modal kita belum cukup, kadang-kadang kita malah bisa ikut emosi. Akhirnya yang niatnya kita membenarkan seseorang, kita justru masuk ke dalam dosa. Dosanya apa yang pertama? Kita ngerasani orang itu wis pasti. Kita kadang menjadi ahli atau punya karunia-karunia itu kalau sekarang bukan lagi rasan-rasan, gosip atau gibah, tapi mereview ya. Kalau biasanya orang mereview barang dari e-commerce begitu, oh barang ini bagus kan, terima kasih kan, tapi yang direview adalah kelakuan orang lain. Memang orang itu begini gitu ya. Jadi niatnya mau ngasih tahu, orang itu sulit dikasih tahu, akhirnya malah jadi bahan rasan-rasan. Ancane arek iku dua blok ancane. Bencekno temen arek iku begitu. Niatnya awal itu kita malah mau nolong, tapi akhirnya hati kita panas, emosi, akhirnya kita ikut berdebu, kita ikut dosa malah. Makanya jangan paksakan sesuatu. Kita perlu menarik diri, tapi kita tetap mengingatkan. Yakni dengan cara apa? Kita mendoakan.
Kita mengingat setiap mereka di dalam doa. Kita harus senantiasa setia gitu ya. Berdoa, bersyafaat. Dan kualitas iman seseorang itu bisa diukur katanya. Saya pernah baca buku. Bisa dilihat dari seberapa sering ia berdoa untuk orang lain ketimbang untuk dirinya sendiri. Saya pernah menuliskan sebuah quote yang saya cantumkan gitu di sosial media saya. Saya katakan begini, penyakit yang selalu dimiliki oleh seorang ibu adalah pelupa. Ya, ibu itu pelupa menurut saya, karena dia selalu lupa untuk mendoakan keselamatan dirinya, karena dia terlalu sering berdoa untuk keselamatan anak-anaknya. Iman itu begitu. Bukan hanya tentang bagaimana aku nanti, tapi bagaimana kita mengingat yang lain. Bagaimana cara kita untuk terus mendukung saudara-saudara kita masuk dalam kebenaran dan pertobatan dengan ketika kita tidak bisa masuk dengan lisan kita bawa namanya ke dalam syafaat kita kepada Tuhan. Jadi kita diingatkan seberapa sering kita menyebut nama orang, seberapa sering kita membayangkan wajah orang ketika kita berdoa kepada Tuhan. Justru disitulah kita punya niatan yang baik. Justru disitulah ketika kita berniat untuk melakukan perubahan pada orang lain, kita pun diubahkan dalam waktu yang sama. Pada saat ini kita diajak bahwa kita harus siap untuk ditolak, tapi bukan untuk selesai begitu saja. Tetapi untuk bagaimana kita lebih cerdik, lebih cerdas secara iman spiritualitas kita. Untuk tidak memaksakan sesuatu, untuk bisa lebih berintrospeksi diri, memperbaiki cara metode kita, dan juga bagaimana ketika kita diuji tentang kesetiaan doa-doa kita bagi yang lain. Dan saya akan menutupnya dengan sebuah peringatan. Peringatan tentang kita harus senantiasa waspada. Waspada akan apa? Ini kan temanya apa Bapak Ibu? Temanya siap untuk ditolak. Tema ini cukup tricky sebenarnya, cukup bisa menjebak kita dalam sebuah perasaan yang seringkali salah. Maksudnya bagaimana? Siap untuk ditolak ketika kita hidup sebagai orang yang benar, lalu kemudian kita merasa ditolak hidup kita, lalu kemudian kita ngomong, wah hidupku itu ditolak karena aku itu percaya kepada Tuhan, karena aku melakukan apa yang baik. Kita harus memeriksa dulu. Kita ditolak karena memang orang itu menolak kebenaran, ataukah memang cara kita yang sudah sewajarnya ditolak. Kita harus mampu membedakan itu. Ini prinsipnya seperti ini. Wah, saya itu memikul salib Tuhan yang begitu berat. Kenapa Pak? Kok memikul salib Tuhan? Iya, saya judi, kemudian saya utang banyak, kemudian saya nggak bisa nyaur. Itu bukan salib Tuhan, itu memang karena Bapak yang konyol, begitu kira-kira. Tapi ketika kita berjalan dalam kebaikan, kita berjalan dengan kebenaran Tuhan, tapi kita mungkin mengalami kejatuhan, itu mungkin salib yang kita pikul. Kalau memang kita ditolak karena memang kita melakukan sesuatu yang baik, kita menarik diri. Tidak sakit hati. Kita justru menjadi orang yang semakin diubahkan hari demi hari. Selamat menyuarakan kebenaran untuk orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memakai diri kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita menaikkan syafaat kita, marilah kita berdoa. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ketika Engkau bersedia untuk terus menyuarakan suara hati-Mu kepada kami. Untuk mengutus kami menyuarakan kebenaran, menyuarakan berita pertobatan. Menegur rekan kami sesama kami dengan cara yang lembut, dengan kasih. Dan biarkanlah ya Tuhan apa yang keluar dari mulut kami semuanya itu menjadi berkat untuk orang lain. Dan apabila mungkin orang lain sesama kami ya Tuhan belum bisa menerima, ajar kami untuk menjadi pribadi yang sabar, rendah hati, lembut hati, supaya kami boleh ikut diubahkan oleh Engkau ya Tuhan, menjadi murid-murid-Mu yang semakin baik, semakin mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan biarkanlah pada saat ini ya Tuhan kami juga berdoa untuk kondisi pandemi yang belum kunjung usai. Dalam segala kegiatan, dalam segala apapun yang dilakukan oleh pemerintah, tenaga kesehatan, oleh orang-orang yang terus berjuang, ataupun ada di antara kami yang juga mungkin terpapar, Tuhan kami mohon Engkau yang memberikan kekuatan dan pertolongan. Juga bagi setiap kami ya Tuhan, jemaat-Mu GKI sepanjang yang terus berjuang di tengah masa pandemi yang tak mudah ini. Engkau ya Tuhan, biarkanlah Engkau yang senantiasa memberikan pertolongan bagi kami sekalian. Bagi yang sakit, bagi yang dirundung duka, bagi yang berjuang di dalam pekerjaan, di dalam masa belajar, Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah ya Tuhan syafaat kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Umat dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja, mengumpulkan dalam amplop atau dengan metode QR. Dengar panggilan Tuhan.
kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sudah memberkati setiap kehidupan kami ya Tuhan, melalui berkat-berkat yang Engkau sudah limpahkan kepada kami, pribadi. Dan saat ini ya Tuhan, kami bisa menggunakan persembahan ini, kiranya Engkau berkati ya Tuhan persembahan ini, agar persembahan ini juga boleh menjadi berkat bagi kegiatan anak-anak Tuhan di tempat ini ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan, Engkau berikan hikmat supaya mereka mampu mengelola persembahan ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Berkati juga anak-anak Tuhan yang bisa mengemban berkat persembahan ini ya Tuhan, dan Engkau berkati setiap kehidupan, setiap pekerjaan pun setiap kesehatannya Bapa, agar kami semua mampu dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Ampuni atas segala kekurangan kami ya Bapa. Demikianlah Tuhan, doa yang kurang sempurna ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cek. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada dalam situasi yang luar biasa, di mana pandemi COVID-19 telah berdampak besar terhadap ritme kehidupan dan peribadahan kita sampai sekarang. Di satu sisi kita berjalan dalam iman dan terus berdoa, agar masa krisis segera berlalu dan ritme peribadahan dapat kembali berjalan seperti semula. Namun di sisi lain situasi sekarang mengharuskan kita beradaptasi sehingga gereja tetap dapat menjadi saluran rahmat Tuhan secara khusus lewat perjamuan kudus. Sebentar lagi kita akan merayakan perjamuan kudus. Sejatinya perjamuan kudus dirayakan ketika umat dapat bersama-sama hadir di dalam kebaktian. Unsur persekutuan sangatlah penting dalam perjamuan, karena perjamuan kudus bukan hanya mempersatukan kita dengan Kristus, melainkan juga dengan jemaat sebagai tubuh Kristus. Situasi pandemi saat ini belum memungkinkan seluruh anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian di gedung gereja. Oleh karena itu, perjamuan yang kita adakan hari ini berupaya agar umat yang tidak dapat hadir di gedung gereja dapat berpartisipasi dengan bantuan teknologi komunikasi daring melalui kanal YouTube GKI Sepanjang ini. Umat yang ada di rumah dapat berpartisipasi dalam perjamuan kudus dengan menyiapkan roti dan air anggur yang telah dikirimkan oleh majelis jemaat ke rumah masing-masing. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Ya Allah pencipta, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkaulah yang memberi kami nafas kehidupan. Engkau menyertai kami di sepanjang jalan. Pada saat kami tersesat, terjatuh dan gagal, tak henti-hentinya Engkau merengkuh kami kembali. Engkau menyediakan pemulihan, pengampunan dan pembaruan kehidupan. Ketika air bah datang, Engkau menyediakan bahtera. Ketika kegelapan datang, Engkau menyediakan tiang api. Ketika wabah penyakit datang, Engkau menyediakan keselamatan. Ketika kesesakan datang, Engkau menyediakan kelegaan. Hari demi hari kasih setiamu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Maka bersama umatmu di seluruh muka bumi, kemuliaanmu kami agungkan dalam paduan suara bersama malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi,
Berkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita yang hadir di sini, maupun yang berpartisipasi dari tempat kita masing-masing berada saat ini. Kristus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia. Pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan di dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Bersama-sama marilah kita doa seturut dengan Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sekalian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Ambillah. Bisa dibuka. Ingat dan percayalah
bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Mazmur 103 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Sebagai kidung pengutusan kita akan memujikan Tuhan mengutus kita PKJ 185. Saudaraku yang terkasih, bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sama-sama marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah merahmati saudara dengan kerendahan hati untuk melakukan tugas dan panggilan, mengupayakan apa yang baik, menyuarakan kebenaran dengan kelembutan, menampilkan wajah Kristus yang penuh welas kasih, dan biarlah cinta Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara hari ini, esok, sampai Sang Anak datang kembali ke dunia ini. Haleluya. Haleluya, amin.
setiap kata dan karyaku. Haleluya. Bapak Ibu, ibadah telah usai, kita ambil saat teduh sejenak. Ibadah telah usai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.